Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu fase dan transformasi fase dalam sistem besi karbon. Bersama saya, Inyoman Satya Dharma Cahyadi dengan NIM 220531159. Adapun dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya, Sarjana Teknik Magister Teknik dengan NIP 197-201-161-998-031-004. Nah, ini dia sedikit profil picture mengenai saya. Saya Satria yang berasal dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Mesin. Pada video kali ini, adapun sumber literatur yang saya jadikan sebagai acuan, yaitu buku dari Manas Canda dengan judul Science of Engineering Materials Volume 2. Agenda yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, perlakuan panas pada baja karbon 25, dan yang kedua ada hardenability. Yang pertama, perlakuan panas pada baja karbon 25. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan ketiga gambar yang ada pada presentasi ini. Nah, ketiga gambar ini merupakan salah satu gambar dari proses heat treatment atau perlakuan panas. Nah, apa sih heat treatment atau perlakuan panas itu sendiri? Heat treatment merupakan proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kekerasan material. Nah, adapun tujuan dari heat treatment itu sendiri yaitu yang pertama, mempersiapkan material untuk pengolahan berikutnya, yang kedua ada mempermudah proses machining, yang ketiga ada mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi, yang keempat memperbaiki sifat keuletan material dan kekuatan material, dan yang kelima meningkatkan kekerasan dan tegangan tarik. Heat treatment dapat kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama near equilibrium atau mendekati keseimbangan, yang mana heat treatment ini bertujuan untuk melunakkan struktur kristal, menghaluskan butir, menghilangkan tegangan dalam, dan memperbaiki machinability. Yang kedua ada heat treatment non-equilibrium atau tidak keseimbangan, yang mana heat treatment ini bertujuan untuk mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Yang pertama, kita akan membahas heat treatment near equilibrium, yang meliputi proses austenitizing, full annealing, stress relief annealing, proses annealing, normalizing, dan spheroidizing. Yang pertama, austenitizing. Austenitizing merupakan proses pertama yang dilakukan pada heat treatment. Austenitizing terdiri dari pemanasan baja ke suhu di atas transformasi dan menahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga diubah seluruhnya atau sebagiannya menjadi austenit. Nah, sudah terlihat pada gambar. Ketiga gambar ini merupakan pemanasan baja yang sudah melakukan proses austenitizing. Yang mana pada gambar A dilakukan pemanasan baja pada suhu 845 derajat Celcius dengan waktu 20 menit. Gambar B dilakukan pemanasan baja pada suhu 863 derajat Celcius selama 20 detik pada satu kali putaran. Dan gambar C merupakan pemanasan baja yang dilakukan pada suhu 863 derajat Celcius dengan waktu 20 detik dengan 4 kali putaran. Nah, kemudian ada full annealing. Full annealing merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan perlite yang kasar atau coarse perlite tetapi lunak dengan pemanasan sampai austenitisasi dan didinginkan dalam furnace. Tujuan dari full annealing itu sendiri yaitu untuk memperbaiki ukuran butir dan machinability. Proses full annealing yaitu yang pertama memanaskan logam sampai ke atas temperatur kritis.
yang mana sudah terlihat pada tabel ini, yang biru merupakan baja hipoeutektoid yang harus dipanaskan di atas garis A3 ini. Dan yang hijau ini merupakan baja hypereutectoid yang harus dipanaskan di atas garis A1 ini. Kemudian proses full annealing yang kedua yaitu dilanjutkan dengan proses pendinginan yang cukup lambat, biasanya dalam furnace atau tungku atau dalam bahan yang mempunyai sifat penyekat panas yang baik. Yang ketiga ada stress relief annealing dan proses annealing. Nah, stress relief annealing itu merupakan proses perlakuan panas untuk menghilangkan tegangan sisa akibat proses sebelumnya. Sedangkan proses annealing adalah proses perlakuan panas yang ditujukan untuk melunakkan dan menaikkan kembali keuletan benda kerja agar dapat dideformasi lebih lanjut. Kedua proses ini dilakukan masih di bawah garis A1 atau temperatur kritis A1, sehingga pada dasarnya yang terjadi hanyalah rekristalisasi aja, seperti pada grafik ini yang warna kuning, rekristalisasi, yang mana menahan temperatur pada beberapa waktu tertentu agar tercapai perubahan yang diinginkan, lalu mendinginkan dengan laju pendinginan yang cukup cepat. Normalizing adalah proses perlakuan panas di mana proses pemanasan mencapai temperatur austensi atau temperatur eutektoid dan kemudian didinginkan perlahan dengan udara. Tujuan dari normalizing itu sendiri yaitu untuk memperbarui struktur butiran agar semua pengaruh dari pengerjaan dingin atau panas dapat dihilangkan dan dimanfaatkan untuk baja konstruksi, baja roll, serta bahan yang mengalami penempaan. Proses normalizing sendiri yaitu memanaskan sampai sedikit di atas suhu kritis atau 60 derajat Celcius. Untuk baja hipoeutektoid, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis A3. Sedangkan untuk baja hipereutectoid, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis ACM. Kemudian setelah suhu merata, didinginkan di udara. Yang terakhir ada spheroidizing. Spheroidizing adalah proses perlakuan panas untuk menghasilkan struktur karida berbentuk bulat atau spheroid pada matriks sferit. Tujuan dari spheroidizing yaitu memperbaiki machinability baja paduan karbon tinggi. Proses dari spheroidizing meliputi yang pertama, baja hypereutectoid yang dianel mempunyai struktur yang terdiri dari perlite yang terbungkus oleh jaringan cemented. Jaringan cemented atau cemented network ini menyebabkan baja hypereutectoid mempunyai machinability rendah. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka cemented network tersebut harus dihancurkan dengan proses spheroidizing. Spheroidizing ini dilaksanakan dengan melakukan pemanasan sampai di sekitar temperatur A1 bawah atau sedikit di bawahnya dan ditahan dalam waktu yang lama sekitar 24 jam baru kemudian didinginkan. Karena berada pada temperatur yang tinggi dalam waktu yang cukup lama dan sangat lama, maka cemented yang tadinya berbentuk plat atau lempengan itu akan hancur menjadi bola-bola kecil atau yang dikenal dengan sphere, yang disebut dengan spheroidite yang tersebar dalam matriks sferik. Yang kedua ada heat treatment non-equilibrium. Heat treatment non-equilibrium meliputi proses hardening, tempering, austempering, martempering, dan ausforming. Hardening. Hardening adalah perlakuan panas yang digunakan untuk mencapai kekerasan pada baja. Proses hardening itu sendiri meliputi yang pertama, baja dipanaskan sampai temperatur pengerasannya atau temperatur austenisasi antara 770 derajat sampai 830 derajat Celcius. Yang kedua, beberapa saat kemudian didinginkan secara mendadak dengan mencelupkan dalam air atau oli atau media pendingin yang lain. Yang ketiga, dengan pendinginan yang mendadak menyebabkan austenit untuk tidak berubah menjadi perlit dan ferrit atau perlit dan cemented. Yang keempat, pendinginan yang cepat menyebabkan austenit berubah menjadi martensit. Tempering. Tempering adalah memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan. Tujuan
Adanya tempering itu untuk menghilangkan tegangan dalam dan mengurangi kekerasan. Proses dari tempering yaitu memanaskan kembali berkisar pada suhu 150 sampai 650 derajat Celcius dan didinginkan secara perlahan-lahan tergantung sifat akhir dari baja tersebut. Nah, tempering sendiri dapat kita bagi menjadi 3, yaitu suhu rendah, suhu menengah, dan suhu tinggi. Yang pertama, tempering pada suhu rendah, suhunya 130 sampai 300 derajat Celcius. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan dari baja. Tempering pada suhu rendah digunakan pada alat kerja yang tak mengalami beban yang berat, seperti alat-alat potong, mata bor yang dipakai untuk kaca, dan lain-lain. Yang kedua, ada tempering pada suhu menengah, 300 sampai 500 derajat Celcius. Tempering pada suhu menengah bertujuan untuk menambahkan keuletan dan kekerasannya menjadi sedikit berkurang. Tempering pada suhu menengah digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat seperti palu, paha, pegas-pegas, dan lain-lain. Yang ketiga ada tempering pada suhu tinggi, 500 sampai 650 derajat Celcius. Tempering pada suhu tinggi bertujuan untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Tempering pada suhu tinggi digunakan pada roda gigi, poros, batang penggerak, dan lain-lain. Austempering. Austempering adalah proses perlakuan panas isotermal yang menghasilkan struktur mikro berupa bainit. Austempering dilakukan dengan cara yang pertama, yang pada posisi A, baja dipanaskan sampai terbentuk austenit, mana pada gambar pada huruf B ini. Kemudian dicelupkan ke dalam garam cair atau salt bath pada suhu di atas suhu terbentuk martensit. Kemudian ditahan beberapa lama. Pada tahap C ini quench. Setelah ditahan beberapa lama, baja tersebut akan mengalami transformasi isotermal yang kemudian didinginkan di udara. Austempering biasanya digunakan sebagai pengganti perlakuan quenching tempering untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan serta menghindari terjadinya retak dan distorsi karena quenching. Martempering. Martempering adalah modifikasi dari perlakuan quenching dan bertujuan untuk mengurangi terjadinya distorsi. Perlakuan martempering terdiri dari pemanasan sampai fase austenit, diikuti dengan pencelupan ke dalam minyak panas atau garam cair sedikit di atas atau di bawah suhu. MS ditahan pada suhu konstan beberapa lama, tetapi belum sampai terjadi reaksi bainit, dan akhirnya pendinginan udara pada laju yang sedang untuk mengurangi beda suhu di bagian permukaan dan tengah benda uji. Nah, yang terakhir ada ausforming. Ausforming adalah jenis lain dari pendinginan terputus di mana baja austenitas didinginkan dengan cepat untuk menghindari hidung perlit ke suhu tepat di atas martensit. Cacat plastis pada suhu itu dan kemudian dipadamkan ke suhu sekitar untuk menghasilkan struktur martensit. Dengan proses ini, pengerasan regangan ditambahkan ke pengerasan pendinginan dan menyediakan produk yang sangat kuat dari minat teknik utama. Nah, pada gambar di sebelah kiri merupakan baja yang tanpa melakukan proses ausforming, sedangkan gambar kanan merupakan baja yang sudah melakukan proses ausforming. Terlihat jelas perbedaannya, yang mana baja dengan proses ausforming memiliki serat yang lebih banyak. Yang kedua ada hardenability. Hardenability dapat didefinisikan sebagai kemampuan baja untuk membentuk martensit pada proses pencelupan, atau hardenability sendiri dapat didefinisikan sebagai sifat baja yang menentukan kedalam dan distribusi kekerasan pada proses quenching. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses hardenability itu sendiri, yaitu yang pertama ada komposisi kimia baja, yang kedua ada ukuran butir austenit, dan yang ketiga ada struktur baja sebelum di quenching.
Untuk mengetahui hardenability dalam suatu baja karbon, terdapat percobaan yang dapat mengukur hardenability tersebut, yaitu percobaan dari Jomini yang bernama Jomini test. Nah, yang pertama, cara kerjanya dimulai dengan memanaskan sampel uji ke dalam tungku atau furnace hingga mencapai temperatur austenite atau proses austenisasi dan dibiarkan beberapa waktu untuk mendapatkan kehomogenan temperatur sepanjang sampel uji. Nah, yang mana pemanasan dilakukan pada temperatur sekitar 830 derajat sampai dengan 900 derajat Celcius dengan waktu tahan 20 sampai dengan 40 menit. Ini bisa ditahan. Nah, setelah waktu berlalu, kemudian sampel uji dikeluarkan dan dipasangkan. Ini sampel uji dipasangkan pada pegangan sehingga tergantung di dalam drum quenching, yang mana ujung bawah sampel uji yang ini di-quench dengan menggunakan semburan air yang memiliki kecepatan aliran dan tekanan tertentu. Nah, ini di-quench dengan air yang memiliki kecepatan aliran dan tekanan tertentu. Nah, setelah proses tersebut berlalu, kini baja bisa kita tes dengan menggunakan alat ini. Sehingga berdasarkan percobaan Jomini test, kita dapatkan hardenability pada suatu baja tersebut. Nah, yang terakhir, the significance of hardenability atau kemampuan mengeras. Meskipun kemampuan mengeras dari baja meningkat dengan meningkatnya kandungan karbon, kemampuan mengeras paduan besi karbon sederhana memang sangatlah rendah. Namun, baja karbon komersial selalu mengandung beberapa mangan karena proses pembuatannya ini meningkatkan kemampuan pengerasan mereka. Semua elemen paduan umum kecuali kobalt sejauh mereka larut dalam besi, maka kemampuan mengeras dari baja akan meningkat. Kemampuan mengeras tinggi diperoleh dengan penambahan elemen dari suatu paduan. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai heat treatment dan hardenability. Apabila selama penjelasan materi terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.